Shalom, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita sudah masuki bulan Oktober. Biasanya di awal minggu kita mengadakan sakramen perjamuan kudus. Itu sebabnya persiapkan hati saudara, juga roti dan anggur. Kalau tidak ada, bisa diganti roti tawar atau crackers. Anggurnya saudara bisa ganti sirup atau teh. Yang paling penting, hati kita percaya bahwa di dalam sakramen perjamuan kudus ada kuasa yang luar biasa. Nah saudara, mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara, melindungi kami semua sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada, sebagai kami ada sampai saat ini, sungguh semata-mata anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, sungguh besar kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Bapak, terima kasih kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan, urapi hamba-Mu, yang tidak ada apa-apanya ini menjadi saluran berkat hari ini. Urapi juga setiap saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing mendengar firman Tuhan dengan perhatian, dengan sungguh-sungguh membuka hati. Dan saya percaya kami semua diberkati, diteguhkan, firman Tuhan tidak kembali sia-sia, tapi sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Saudara, puji Tuhan, waktu berjalan begitu cepat sekali, dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10. 3 bulan lagi kita sudah masuk dalam tahun baru. Dengan bergantinya tahun, kita percaya kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu sebabnya Alkitab mencatat pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar, kehidupan akan semakin keras. Kita melihat pandemi COVID ini masih ada sampai saat ini, dan resesi sudah di ambang pintu. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita percaya jikalau Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Oktober ditetapkan oleh Sinode Gereja Betel Indonesia sebagai bulan misi. Diharapkan semua gereja lokal menyampaikan khotbah tentang misi. Saudara, saya konsisten setiap 1 tahun sekali saya menyampaikan tentang penginjilan. Tentu saja ini kurang banyak saudara. Sebab seperti gereja di China, itu setiap minggu saudara menyampaikan firman Tuhan tentang misi. Tema apa saja yang dibawa, mereka tarik untuk penginjilan. Itu sebabnya kekristenan di China itu sungguh sangat maju. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tetap percaya kalau kita memiliki hati seperti Tuhan, yaitu misi Tuhan, yaitu Missio Dei, misi Tuhan itu akan terlaksana. Setiap kita yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang misi, kita selalu diingatkan bahwa panggilan utama kita, kewajiban kita yang pertama adalah menyampaikan kabar baik, supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik itu di dalam bahasa Inggris dipakai kata good news. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata evangelion. Saudara, PI bukan saja kabar baik, tetapi juga penghukuman saudara. Jadi PI bukan sekedar good news, tapi judgment. Yang pertama, orang yang menolak terang-terangan akan dihukum. Tetapi yang kedua saudara, orang yang tidak menyampaikan juga akan dihukum. Saudara, saya percaya seperti jemaat itu lebih suka khotbah tentang berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, yang ringan-ringan, yang lucu-lucu. Semua itu baik, saudara.
Tetapi kalau kita lupa akan misi Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan, itu kita lupakan, maka kita salah di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, "The Son of Man came to seek and save what was lost." Tuhan Yesus berkata, saudara, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, kita juga harus punya hati seperti Tuhan Yesus, yaitu mencari, menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Kali ini firman Tuhan saya beri judul Reach the Unreachable, atau jangkaulah yang tidak terjangkau. Saudara, memang yang tidak terjangkau itu mungkin jauh di sana, di Afrika misalnya. Tetapi jangan lupa saudara, bahwa orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, tetangga kita, mungkin saudara dekat kita yang hatinya alot, atos, keras saudara, itu juga perlu dijangkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menjangkau yang tak terjangkau? Yang pertama saudara, karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9b, 2 Petrus 3 ayat 9b dikatakan, Ia, Tuhan Yesus, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Supaya semua orang jangan binasa, tetapi berbalik bertobat. Percaya kepada Dia, barang siapa yang berseru dalam nama Yesus, dia akan diselamatkan. Saudara, tugas penginjilan itu bukan cuma hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, saudara. Tetapi tugas kita semua. Kita yang sudah diberi anugerah oleh Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, kita juga harus menyelamatkan yang lain. Save to be served. Kita yang sudah diselamatkan harus melayani, yaitu untuk menyampaikan kabar baik, evangelion ini kepada siapapun yang bertemu dengan kita di marketplace kita. Mungkin saudara sebagai dokter, sebagai pedagang, profesi apa saja, di mana marketplace saudara, ceritalah tentang kasih Kristus supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Saya sungguh bersyukur pada akhir-akhir ini banyak orang yang berbalik bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa di dalam satu survei dikatakan di dalam 1 detik ada 4 jiwa yang mati tanpa Yesus, saudara. Apakah kita sebagai orang Kristen lalu tenang-tenang saja? Iblis senang saudara kalau kita santai saja. Ya, iblis senang. Ya santai aja bro. Istilah dulu itu Belanda masih jauh. Dia senang saudara kalau kita tidak berbuat apa-apa. Dia berkata waktunya masih banyak kok. Ya, masih ada waktu. Tidak perlu terburu-buru. Saudara, iblis senang kalau kita tidak punya tugas. Sebagai orang Kristen saudara, kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh tidak peduli akan jiwa-jiwa yang sedang berjalan menuju ke neraka. Kita adalah agen kerajaan Allah yang bertugas untuk membawa orang-orang yang sedang berjalan menuju neraka itu kita rebut kembali untuk diselamatkan. Itulah hati Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Dia tidak ingin manusia itu binasa, saudara. Itu sebabnya mengapa kita harus menjangkau yang tidak terjangkau. Yang pertama saudara, karena Tuhan menghendaki supaya semua orang tidak binasa. Dan yang kedua saudara, mengapa kita harus menjangkau yang tidak terjangkau. Yang kedua, karena itu perintah Tuhan saudara. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia berkata, ajarkanlah kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Kalau kita menyampaikan kabar baik, Yesus berjanji, I will be with you till the end of time. Saudara, saat ini kita percaya ladang sudah menguning. Di dalam Yohanes 4 ayat 35 dikatakan, aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang itu adalah dunia ini, kata Matius 13 ayat 38a. Dan waktu menuai ialah akhir zaman ini, saudara. Matius 13 ayat 39b. Saudara, waktunya akhir zaman ini saat ini. Waktu kita sudah hampir habis, saudara. Wahyu 12 ayat 12 dikatakan iblis itu datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Itu sebabnya kita tidak boleh santai, saudara. Tetapi peduli akan jiwa-jiwa, terutama keluarga kita yang belum kenal Tuhan, tetangga kita, sahabat kita. Oh saudara, itu adalah tugas kita semua. Saudara, marilah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia sudah memerintahkan kita di dalam amanat agung Yesus Kristus yang disebut The Great Commission. Dia tidak pernah mencabut, saudara. Sampai saat ini perintah Tuhan itu untuk kita pergi, go ye, untuk pergi memberitakan Injil. Panggilan Tuhan itu dua, saudara, pergi dan datang. Yaitu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi Dia juga berkata, saudara, datanglah, aku akan memberikan kedamaian bagi kamu. Perintah Tuhan, come and go. Kalau kita dipanggil, saudara, biasanya suka sekali kita datang. Tetapi ketika kita disuruh pergi memberitakan kabar baik, kita ogah-ogahan, kita sering banyak alasan. Saudara, waktunya sudah sangat singkat. Enak atau tidak, amanat agung Yesus Kristus harus dituntaskan sebelum kedatangannya yang kedua kali, saudara. Maka kita harus menyelesaikan pekerjaan Allah ini. Saudara, kita tahu hari sudah semakin malam. Hari sekarang masih siang, kita masih bisa bekerja, saudara. Sebentar lagi, malam hari tiba, kata firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh, saudara, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, tema Reach the Unreachable, jangkaulah yang tak terjangkau. Yang pertama adalah karena itu kehendak Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Yang kedua, karena itu perintah Tuhan. Sebagai wasiat, saudara, maka seperti orang yang mau meninggal dunia, pesannya harus dilakukan, saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan pesan yang sangat jelas untuk kita, saudara, menyampaikan kabar baik ini. Itu sebabnya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, karena kita diberi tugas oleh Tuhan, supaya kita mengerjakannya selagi hari masih siang. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, mengapa kita harus menjangkau yang tak terjangkau? Yaitu karena ada dorongan kasih Kristus. Ini poin yang ketiga, saudara. Saya akan membagikan ada 4, saudara. Ya, yang ketiga, karena ada dorongan kasih Kristus. Kita membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau ada dorongan kasih Kristus, kita tidak mungkin cuek lalu berdiam diri, tetapi kita bersemangat, roh kita menyala-nyala untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena apa? Itu merupakan, saudara, permata di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita harus merasa berhutang kepada bumi pertiwi ini. Kita lahir di sini, kita hidup, kita bekerja,
kita memiliki hutang supaya bangsa ini semua diselamatkan. Seperti Rasul Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 14 dan 15. Roma 1 ayat 14 dan 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ini sangat peduli, saudara. Bahkan dia berkata, celaka aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Seakan-akan dia mengutuk dirinya sendiri kalau dia tidak melayani, tidak memberitakan kabar baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang sangat penting dalam hidup kita. Mari kita yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia anugerah Tuhan, memiliki kasih Kristus. Kasih Kristus itu luar biasa, saudara. Dia tidak peduli akan apapun. Dia menyerahkan nyawanya untuk disalib. Karena apa? Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan dorongan kasih Kristus itu ada di dalam hidup kita. Supaya kita yang sudah diselamatkan juga saudara meladani kasih Kristus. Dan kita percaya jikalau kita menyampaikan kabar baik, Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Nah, yang terakhir saudara, yang keempat. Mengapa kita harus menjangkau yang tidak terjangkau? Karena pengharapan Maranatha. Apa sih itu pengharapan Maranatha? Saudara, Yesus Kristus pasti akan datang kembali untuk yang kedua kali. Dalam Kisah 1 ayat 11 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Yesus Kristus pasti akan datang kembali untuk kedua kalinya. Sepasti dia datang untuk pertama ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dia pasti datang kembali untuk kedua kalinya. Kedatangannya yang kedua bukan sebagai bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kedatangannya yang kedua itu sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sebagai hakim yang agung. Akan menghakimi semua orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kedatangan Kristus yang kedua kali, ya, yang diangkat itu bukan gereja, saudara. Gereja tidak akan diangkat. AC, sound, mobil tidak akan diangkat. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan itu adalah jiwa-jiwa. Tuhan tidak akan pernah bertanya kepada kita, sudah berapa gereja yang sudah kamu dirikan? Berapa deposito yang sudah kamu kumpulkan? Dia tidak akan berkata itu, tapi dia akan bertanya, saudara, sudah berapa jiwa yang sudah kamu bawa? Berapa jiwa yang sudah kamu menangkan? Saudara, itu sebabnya kita harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Mari, selagi hari masih siang, di akhir zaman ini saudara, kesempatan masih ada untuk bisa kita bekerja lebih giat lagi saudara. Karena waktunya sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kalau Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa saudara. Bukankah kita sering bernyanyi saudara, aku cinta kepada Yesus, ya, aku mengasihi Engkau Yesus. Apa buktinya kita mengasihi Yesus saudara? Kalau kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan mau bukti. Kalau kita mengasihi Yesus, buktinya apa? Kalau kita buktikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, kamu akan menurut apa yang kuperintahkan jikalau kamu mengasihi aku. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, kita harus saudara melakukan apa yang dia perintahkan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kali ini adalah Reach the Unreachable.
jangkaulah yang tak terjangkau. Saudara. Mari kita memiliki hati untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Kita cerita tentang kasih Kristus. Kita adalah garam dunia, terang dunia. Kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Biarlah kita menjadi saksi Kristus di akhir zaman ini. Supaya lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, apa buktinya? Kalau Yesus mengasihi jiwa-jiwa, kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa. Kalau Yesus mempedulikan jiwa-jiwa, kita harus juga peduli jiwa-jiwa. Yesus kemana pergi, dia selalu membawa kabar baik, menyembuhkan yang sakit, menolong orang yang menderita. Kita juga harus seperti itu meneladani Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita bekerja selagi hari masih siang. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja pada akhir zaman ini. Saat ini banyak orang yang resah, bingung, sedang dalam keadaan galau karena adanya pandemi COVID yang masih ada sampai saat ini, saudara. Akan adanya resesi di mana-mana. Itu menyebabkan banyak orang yang sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kesempatan bagi kita untuk menceritakan kuasa dan kasih Kristus. Sehingga orang percaya kepada Yesus dan mereka diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya mari kita menjangkau jiwa-jiwa yang tak terjangkau itu. Yang pertama, karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan tidak binasa. Yang kedua, karena itu perintah Tuhan, saudara. Kita harus melakukan perintahnya. Yang ketiga, saudara, karena ada dorongan kasih Kristus dalam hidup kita. Kita melayani Tuhan. Biarlah roh kita menyala-nyala. Janganlah kita hendaknya kerajinan kita kendor. Tapi roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Menyampaikan kabar baik. Saudara, yang keempat, karena ada pengharapan Maranatha. Yesus Kristus akan datang kembali. Sepasti dia datang untuk pertama kali, dia datang untuk kedua kalinya, untuk membawa kita semua bersama-sama, saudara yang melayani Tuhan, bersama-sama menikmati perjamuan kawin anak domba yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami pasti diselamatkan. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing dengan sungguh-sungguh merenungkan kebaikan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada kekuatan yang luar biasa di dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya kami akan melakukannya dengan segenap hati, karena kami percaya Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib, pasti Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus, mari yang siap masuk dalam perjamuan kudus, bersama-sama kita berkata, amin. Sekarang angkat roti saudara tinggi-tinggi. Memang ini roti biasa, tetapi kita percaya inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Kita menghormati karya agung Yesus Kristus yang sudah mengucurkan darahnya di Bukit Kalvari
untuk menyelamatkan kita semua. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya tubuh dan darah Yesus sudah manunggal dalam hidup kami. Kami tidak takut lagi akan bahaya apapun. Kalau kematian saja bisa diatasi oleh Tuhan Yesus, maka yang lain itu kecil. Kami sungguh bangga memiliki Yesus sebagai penasehat ajaib. Engkau Allah yang perkasa, Bapa kami yang kekal, Engkaulah Raja damai. Tuhan terima kasih Bapa. Kami percaya Engkaulah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami sudah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kami adalah agen kerajaan surga yang harus bekerja untuk melayani perintah Sang Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya segala sesuatu adalah dari Engkau dan oleh Engkau dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong, biarlah Tuhan lalukan COVID Corona ini dari negeri kami tercinta, dari seluruh muka bumi. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami tidak tahu, kami terbatas. Tapi Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak terbatas. Engkau yang mengendalikan dunia ini. Bapa, kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu bukan rancangan yang buruk, tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Kami tetap percaya kalau ini tetap ada maksud Tuhan, supaya semua orang yang mengandalkan kekuatan, harta, kedudukan, pangkat mereka tidak berdaya melawan virus yang kecil ini. Mereka datang kepada Yesus, Sang Penguasa alam ini. Terima kasih Bapak, biarlah kemurahan-Mu turun atas kami semua, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti dulu. Kami bisa Tuhan melayani Engkau kembali, beribadah, bekerja kembali. Tapi sekali lagi kami berserah sepenuh kepada Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapak. Hamba berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan tolong di dalam meneruskan perjuangannya beserta seluruh jajarannya. Diberi hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini lebih maju lagi. Kami terus berdoa buat para dokter jururawat tim medis yang sedang berjuang di garda terdepan untuk menolong pasien yang terpapar virus, beri kekuatan kesehatan kepada mereka, keluarga mereka juga diberi ketabahan dan kesabaran. Bapak, kami berdoa bersaudara kami yang di rumah mereka masing-masing, kami tetap percaya Engkau mengasihi mereka. Semua mereka adalah berharga di mata Tuhan, mereka adalah biji mata Tuhan. Tolonglah ya Bapak, sembuhkan yang sakit, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah hiburkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya Engkau baik dalam kehidupan kami. Mari sebelum berpisah Tuhan, tolonglah berkati kami berkat-berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaan studi kuliahmu. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Diberkati ketika engkau datang, diberkati juga ketika engkau pulang. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari sekarang sampai Maranatha.
Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat saudara. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.